Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan karunia yang begitu besar berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dapat berkumpul di sini dalam rangka thalabul ilmi. Kita mengkaji kitab Kifayatul Awam karya Syekh Muhammad Fudoli Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan kajian kita istiqomah, Allah terus memberkahi kita dan memberikan kemudahan kita untuk terus mengkaji kitab-kitab ini dalam rangka thalabul ilmi. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang tentunya kita harapkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil mahsyar. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Baik, hari ini kita masih membahas tentang dalil ijmali dan dalil tafsiri. Kemarin kita sudah bahas ya, bahwa untuk ma'rifat, untuk mengenal Allah kita harus dengan menggunakan dalil akli ya. Jadi untuk meyakini keberadaan adanya eksistensi Allah, Tuhan itu harus dengan dalil akli ya. Nanti kalau sudah ketemu dengan akal secara rasional kita nerima, baru dengan dalil nakli. Setelah kita percaya pada Allah, baru kita percaya pada aturan-aturannya. Ya. Lanjutannya kemudian dalam kitab itu, sebelum kita masuk materi, kita coba sampaikan tawasul Fatihah untuk pengarang kitab Kifayatul Awam ya. Siapa? Yaitu Syekh Alama Muhammad Fudoli Asy-Syafi'i ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain wa summa ila rusaiduna Jibril alaihi salam wa summa ila rusaiduna Hizir alaihi salam wa summa ila arwahi aimatina sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa ahli tafsir wal muhaddisin wa sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal fuqaha'i wal mujtahidihim fid din wal ulama'ir rasyidin wal qura'il muhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin ususan ila sultanil auliya ghasil azam kutubil alamin sayyidi Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirah wa sayyidi Imam Ba'udin anak Sabandi radhiyallahu anhu, sayyidi Abdullah Mubarak ibnu Nur Muhammad radhiyallahu anhu, sayyidi Ahmad Saibullah Fatajul Arifin radhiyallahu anhu, wa sayyidi Abdullah Hakno radhiyallahu anhu, sayyidi Abdul Muhib Pamijan radhiyallahu anhu, sayyidi Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu, wa sayyidi Asnawi Caringin radhiyallahu anhu, wa sayyidi Halil Bangkalan radhiyallahu anhu, sayyidi Maimun Jubair radhiyallahu anhu, sumaila arwai wali songo radhiyallahu anhum, sumaila arwah Habaib radhiyallahu anhum, khususan ila arwah Habib Munjir ibnu Fuad al-Musawa al-Maghfurullah Rais Majlis Rasulullah, wa sumaila arwah Habib Hasan bin Ja'far bin Umar Asgab al-Maghfurullah Rais Majlis Nurul Mustafa, wa khususan ila arwah Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi Al-Musannif Al-Mu'alib Maulid Simtu Durar, wa sumaila Habib Ahmad bin Awi Al-Haddad Al-Maghfur, wa khususan ila Al-Mu'alib Al-Musannif Kitab Kifayatul Awam Syekh Muhammad Fuduli Asy-Syafi'i, wa sumaila Ki Haji Herudin bin Fulan Al-Maghfurullah Syaikhul Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan kalamnya menurut Syekh Muhammad Fuduli Asy-Syafi'i ya, dituliskan dalam kitab beliau. Qala ba'dum, berpendapat sebagian mereka, sebagian ulama, yastarutu, disyaratkan an ya'rifa, untuk ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah itu adalah ad-dalilut tafsili, dengan dalil tafsili ya. Jadi syaratnya harus dengan dalil tafsili. Kalau enggak menguasai tahu dalil tafsilinya, maka dosa, enggak sah keimanannya menurut sebagian ulama. Kemudian lakinnal jumhur, tetapi ada sebagian ulama, kebanyakan ulama, ala annahu, yaitu kemudian menyatakan bahwa
yakfid dalilil ijmali. Cukup dengan dalil ijmali, ya kita udah cukup diterima keimanan kita ketika kita meyakini dengan adanya keberadaan Allah. Yakfid dalilit tafsili, yakfid dalilil ijmali likulli aqidatin min hajihil khamsina. Pada setiap-tiap 50 paham akidah ya. Ya zat dan sifatnya Allah itu ada 50, nanti kita bahas ya ke depannya ya. Yang kita ketahui ada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Nanti semuanya jumlahnya ada 50. Insya Allah nanti ke depan kita bahas. Nah, itu ya. Karena ada berbeda pendapat di antara ulama, maka kita boleh meyakini keberadaan Allah cukup dengan dalil ijmali. Seperti yang kemarin kita udah bahas. Cukup dengan yakin adanya alam semesta ini, itu suatu bukti bahwa Allah itu ada, nggak perlu ngejelimet pakai dalil tafsili. Seperti yang juga dibahas kemarin, kudu bahas dulu imkanul wujudnya. Juga ada setelah tiada ya. Ada setelah tiada. Itu adalah konsep-konsep dalil tafsili yang ngejelimet ya. Kalau kita emang nggak ngerti, akal kita nggak mampu untuk memahaminya, cukup dengan dalil ijmali. Mungkin itu ya, dikit aja, nggak usah banyak-banyak kita bahas. Tapi yang pasti kita harus belajar ini. Kalau ditanya sama orang, lu percaya adanya Allah dari mana? Kita cukup jawab, adanya alam semesta. Itu bukti bahwa Allah udah cukup. Keimanan kita diterima oleh jumhur ulama. Iwan wa ahwatu fillah yang dirahmati Allah. Nah, itu menjadi pijakan kita, menjadi akidah kita, menjadi tauhid kita, bahwa kita yakin seyakin-yakinnya kalau Allah itu ada. Sudah tidak perlu ada lagi keraguan. Yang penting jangan sampai ada keraguan nih. Kalau ada keraguan di hati kita bahwa Allah itu ada apa enggak, nauzubillah, itu bisa kita menjadi kufur. Jangan sampai seperti itu. Mungkin itu aja ya. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada kekurangan nanti kita koreksi, kita diskusikan bareng-bareng ya di kolom komentar. Al-Fakir juga baru belajar nih. Baru belajar mengkaji kitab ini ya. Walaupun udah pernah dulu di pesantren pernah belajar, cuman udah lupa, udah lama nggak pernah dibaca. Jadi rada keder juga. Tolong kalau ada kekeliruan dibantu, dikoreksi, diluruskan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.